Sidang Tindak Pidana KDNT. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Nur Fazina sebagai Hakim Anggota 1. Selanjutnya ada Dario Dias sebagai penasihat hukum. Lalu ada Memeirah Miriastiani sebagai dokter saksi ahli. Ada Adila Syawal Kawaresu sebagai jaksa penuntut umum. Lalu ada Revani Feralda Fitri sebagai panitera. Lalu sebelah kiri saya ada Fadli Muhammad Al-Haq sebagai hakim ketua. Lalu ada Nabila Hafsari Putri Fauzi sebagai hakim anggota 2. Selanjutnya ada Bara Samudra Haikal sebagai terdakwa. Lalu ada Elvina Fitriana sebagai saksi korban. Lalu sebelahnya lagi ada Amalia Putrihan sebagai saksi korban 2. Lalu ada Tresna Tunyesa Eriska sebagai petugas. Lalu dan terakhir ada Samia Nurul Rahma sebagai saksi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 September 2022 akan dilaksanakan sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruang sidang ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP. Maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diberitakan kepada para pengikut sidang untuk tetap menjaga ketenangan saat sidang. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum juga sudah siap? Siap. Apakah di antara penuntut hukum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak, Yang Mulia. Baik, majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dengan nomor 351 pidana khusus /2022 Pengadilan Negeri Majalengka, di mana saya Fadli Muhammad Al-Haq sebagai hakim ketua, Nabila Nur Fazina dan Nabila Hafsari masing-masing sebagai hakim anggota. Baik, sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 351 pidana khusus /2022 Pengadilan Negeri Majalengka atas nama terdakwa Bara Samudra Haikal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk memohon terdakwa masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Ada petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk sidang hari ini? Saya ingin menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara siapa? Bara Samudra Haikal. Lahir di mana? Di Cirebon. Umur berapa tahun? 27 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Di dalam Kementerian Pendidikan. Kecamatan Majalengka Kulon dan Kabupaten Majalengka. Jenis kelamin laki-laki benar? Benar. Kebangsaan Indonesia benar? Benar.
Agamanya? Islam. Pekerjaannya apa? Karyawan swasta. Apakah saudara terdakwa ditahan? Seingat saya sama polisi 6 hari dan sama jaksa itu 14 hari ditahan. Sudah berapa lama saudara terdakwa ditahan? 14 hari. Apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan di sidang hari ini? Saya di sini didakwa atas tindakan KDRT, Pak. Saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi saudara harus memperhatikan apa yang terjadi di ruang sidang. Dapat dimengerti? Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudara ini merupakan penasihat hukum saudara? Benar, Pak. Baik, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Oh ya udah. Sudah mempelajari juga? Jaksa penuntut umum, silakan untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih. Majelis Hukum yang mulia, penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin sekalian, izinkan saya membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Majalengka untuk keadilan. Surat dakwaan nomor Pengadilan Negeri 35 Majalengka 7 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Saudara Samudra Haikal. Identitas selanjutnya telah dibacakan. Dakwaan ke-1, bahwa pada 15 Agustus 2022 terdakwa Bara Samudra Haikal di PHK dari kantornya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 mulai terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya di kediaman keduanya. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 17:15 WIB di kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 9, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Saksi korban sedang memasak tempe dan tahu goreng untuk makan malam korban dan terdakwa. Lalu sekitar pukul 18:00 WIB, terdakwa pulang dari mencari kerja yang dimana ia belum mendapatkan pekerjaan yang dilamarnya. Lalu karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan korban mulai memarahi dan berkata, "Kalau gak dapat kerja, kapan bisa bayar hutang-hutang? Masih berani kau jadi laki-laki, masih nafkah aja kamu gak bisa." Lalu terdakwa membalas dengan berkata, "Kalau gak pakai uang tabungan kita untuk belanja, gak bakal nasib kita kayak begini." Lalu sekitar pukul 18:15 WIB, karena geram dan emosi, terdakwa menyiram saksi korban dengan minyak panas yang telah dipakai menggoreng tempe dan tahu ke sebagian wajah Elvina Fitriana. Terdakwa Bara Samudra Haikal kabur dari rumahnya. Lalu Amelia Rihan selaku asisten rumah tangga menghampiri saksi korban untuk melihat kondisi tubuhnya dan memberikan pertolongan pertama. Namun karena tidak bisa berbuat banyak, saksi Amelia Rihan mencari pertolongan. Pada sekitar pukul 18:25 WIB, saksi Amelia Rihan masuk ke dalam rumah dengan saksi Sania Nurul Rahma yang saat itu sedang berjaga di warung. Hingga pada sekitar pukul 18:30 WIB, kondisi saksi korban belum juga kunjung membaik. Maka saksi Amelia Rihan dan saksi Sania Nurul Rahma membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dengan menggunakan mobil berjenis Avanza Veloz dengan nomor polisi Z1365HA milik tetangga korban Sania Nurul Rahma. Mereka tiba di RSUD Cideres sekitar pukul 18:45 WIB dan langsung ditangani oleh petugas medis dan diperiksa oleh dokter yang bertugas di RSUD Cideres. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah dan butaan pada mata kiri sebelah kiri berdasarkan visum spektum nomor 101/6/2022 oleh RSUD Cideres yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus yang disusun oleh Dr. Meme Rahmi dengan kesimpulan, yaitu pada pemeriksaan saksi korban Elvina Fitriana terluka memar akibat pukulan benda tumpul dan juga luka bakar derajat 2 yang membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih 2-6 minggu, serta kerusakan pada kornea mata korban yang membuat korban mengalami kebutaan permanen pada mata kiri. Bahwa saksi korban merasa sakit hati atas perlakuan terdakwa yang telah melukainya dan tidak datang mengunjungi ke rumah sakit. Maka saksi korban mengajukan perbuatan terdakwa
Hormat saya, penuntut umum adalah Bapak Petrus Sarjana. Baik. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara Barasamudra Haikal mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum ini? Baik. Bagaimana penasehat hukum Barasamudra Haikal? Apakah ingin mengajukan keberatan? Baik, izinkan kami membacakan nota keberatan kami. Nota pembelaan nomor registrasi perkara 351 pidana khusus 2022 PN Pengadilan Negeri Majalengka atas nama terdakwa Barasamudra Haikal. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia, tim jaksa penuntut umum yang saya hormati, saudara terdakwa dan rekan-rekan yang saya hormati. Izinkan kami membacakan nota keberatan kami. Nota keberatan, identitas terdakwa, nama Barasamudra Haikal, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa proses penegakan hukum yang dihadapi terdakwa dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum peradilan dan presumption of innocence sampai majelis hakim yang mulia menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan, kita berhak untuk mempertaruhkan hak dan kewajiban terdakwa sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran kami adalah sebagai bentuk hak yang dimiliki oleh terdakwa. Dalam persidangan sesuai pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapatkan kebenaran, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum. Sehingga dengan demikian, sebagai langkah awal tim penasihat hukum dalam persidangan ini akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum seharusnya teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pasal 1 ayat 3 huruf B KUHP. Undang-undang yang berlaku pada terdakwa terdapat kekurangan yang dapat batalnya dakwaan, antara lain: A. Apakah pendapat hukum sudah tepat? B. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam undang-undang yang dimaksud? Jaksa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sekaligus mengurai perbuatan berdasarkan fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa jaksa penuntut umum harus mengidentifikasi terdakwa pada unsur suatu pasal lain dalam surat dakwaan yang menjadikan surat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas. Saya selaku tim penasihat hukum terdakwa menemukan surat dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan jaksa penuntut umum di hadapan persidangan belum lengkap dan mengurangkan kata-kata atau fakta terkait tindak pidana yang digugat atas beberapa alasan, yaitu: 1. Jaksa penuntut umum menggunakan frasa penghinaan sehingga menimbulkan ketidakpastian. 2. Dalam dakwaan jaksa mengatakan bahwa terdakwa melakukan hal sebagaimana yang dikatakan oleh penuntut umum sehingga nota tidak terpenuhi. 3. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa secara terperinci sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Kesimpulan dan permohonan berdasarkan momen-momen yang telah dijelaskan di atas, maka saya sebagai tim penasihat hukum terdakwa menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa tuduhan jaksa penuntut umum dianggap tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. 2. Selanjutnya saya memohon majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan nota keberatan agar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa atau tim penasihat hukum. 2. Menyatakan surat penuntut hukum dengan nomor PN 35 Majalengka /7 2022 adalah batal atau tidak dapat diterima. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka saya selaku tim penasihat terdakwa meminta keputusan seadil-adilnya sesuai dengan hak asasi terdakwa. Majalengka 7 September 2022. Hormat saya sebagai penasihat hukum terdakwa Daniel Dias SHMH. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan atas nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum? Ada, yang mulia. Saya akan menyampaikannya dalam bicara. Bahwa penasihat hukum menjelaskan bahwa surat dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sedang membacakan surat dakwaan dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan nama dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Maka kami mohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami. Yang mulia. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Kami tetap pada nota pembelaan kami. Izin berbicara yang mulia. Saya meminta waktu untuk menghadirkan satu saksi kejadian, dua saksi korban, dan satu saksi ahli. Baik, dikarenakan jaksa penuntut umum meminta waktu untuk menghadirkan saksi, kami pihak hakim akan menutup sidang ini untuk sementara dan akan melanjutkan kembali sidang ini pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Panitia tolong catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang kedua, Rabu 14 September 2022. Sidang lanjutan perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 351 garis miring pidana khusus garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Majalengka atas nama terdakwa Bara Samudra Haikal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa, saya persilakan untuk duduk di kursi terdakwa. Baik, jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi pada sidang hari ini? Siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan pada hari ini? Saya akan menghadirkan dua saksi korban, satu saksi kejadian, satu saksi ahli, dan pada hari ini yang mulia. Baik, jaksa penuntut umum, tolong hadirkan saksi kejadian. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi kejadian ke ruang persidangan. Apakah saudari sedang dalam kondisi yang sehat? Juga siap untuk mengikuti sidang saya? Saya akan menanyakan beberapa hal. Pertama, terkait identitas saudari tersebut. Nama lengkap saudari siapa? Lahir di mana? Umur berapa tahun? 22 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agamanya, pekerjaannya apa? Baik, saudari dimohon untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Tolong dibantu bersama dengan penyumpah. Mohon kepada saksi untuk berdiri. Ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudari bisa duduk kembali. Tolong berikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap apa yang saudari lihat dan amati. Apakah benar saudari melaporkan perihal ini kepada petugas kepolisian? Apakah masih ingat hari apa, tanggal berapa, dan pukul berapa kejadian tersebut? Hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 18.00. Tempatnya di mana? Ini tempat kediaman terdakwa. Pada saat itu saudari sedang apa? Saya sedang membersihkan halaman rumah saya. Ada berapa banyak orang saat itu di tempat kejadian? Hanya ada terdakwa, korban, dan saya. Bisakah saudari menjelaskan kronologis kejadian dari perspektif saudari? Pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 15.18 terdakwa baru pulang dari kantor dengan suasana hati yang tenang. Habis itu menanyakan kenapa poin ada di kaki, terdakwa langsung menghubungi istrinya dan menyeret ke dalam rumah. Di dalam rumah saya mendengar jeritan sang istri. Beberapa saat kemudian saya juga mendengar jeritan lagi dari halaman rumahnya. Ternyata sang istri meminta tolong untuk diselamatkan dari terdakwa karena sudah banyak luka lebam di wajahnya. Baik,
Baik, untuk saudara saksi kejadian dapat menggunakan ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum, bisa menunjukkan barang buktinya? Silakan penasihat hukum dan terdakwa menuntut umum. Baik, yang mulia, saya memiliki 3 barang bukti, yaitu 2 buah rekaman layar CCTV yang berada di rumah korban, foto mobil yang digunakan untuk mengantarkan korban ke rumah sakit, tas kerja milik terdakwa. Baik, untuk terdakwa, apakah benar saudara melakukan tindak seperti yang dituduhkan kepada kami? Apakah benar saudara melakukan tindak? Apakah benar mobil ini merupakan milik tetangga terdakwa yang bernama Sandiaga Uno? Dan apakah tas kerja ini merupakan milik saudara terdakwa? Apakah masih ada barang bukti yang lain? Baik, silakan untuk semuanya kembali duduk di tempat masing-masing. Baik, terima kasih. Jaksa penuntut umum, tolong hadirkan saksi ahli. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi ahli ke ruang persidangan. Apakah saudari sudah siap mengikuti sidang ini? Siap, Bu Mulia. Baik, sebelum itu saya ingin menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari siapa? Saya Rangkiri yang sedang Dari instansi mana dan sebagai apa? Saya berasal dari Rumah Sakit Umum Cidadas sebagai dokter di bagian anestesi. Baik, saksi dimohon untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Tolong dibantu bersama dengan penyumpah. Mohon kepada saksi untuk berdiri. Ikuti ucapan saya dengan seksama. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang saya meminta saksi ahli untuk memberikan kesaksiannya tentang luka yang diterima korban secara detail. Baik, setelah pemeriksaan yang saya lakukan di laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Cidadas, saya mendapatkan beberapa luka pada tubuh korban. Ada 2 jenis luka yang dapat saya yaitu pertama ada luka bakar di bagian area mata. Luka itu kemungkinan besar disebabkan oleh minyak panas yang ditumpahkan oleh terdakwa yang menyebabkan kebutaan pada area matanya. Kebutaan tersebut merupakan kebutaan permanen. Lalu yang kedua, terdapat banyak luka lebam pada tubuh korban. Di sini juga saya mengambil beberapa foto yang saya ambil pada saat pemeriksaan. Baik, terima kasih untuk saksi ahli yang telah memberikan kesaksiannya. Saudara terdakwa, apakah saudara mendengarkan keterangan saksi tadi? Bagaimana pendapat saudara terhadap pernyataan saksi tersebut? Apa keberatan? Baik, untuk saksi ahli, saya persilakan untuk meninggalkan ruang sidang.
2. Dan kepada petugas mohon untuk mempersiapkan Apakah saudari-saudari sudah siap untuk mengikuti sidang ini? Saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, terkait identitas saudari istri terdakwa. Nama lengkap saudari siapa? Lahir di mana? Umur berapa tahun? Tempat tinggalnya di mana? Jenis kelamin perempuan benar? Bangsa Indonesia benar? Agamanya? Pekerjaannya sebagai apa? Baik, saksi dimohon untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Tolong dibantu bersama dengan penyuka. Mohon kepada saksi untuk berdiri. Ikuti ucapan saya dengan bersama. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah benar saudari dianiaya, diseret lalu disiram minyak oleh terdakwa? Bagaimana kesaksian kronologis dari saudari? Kemudian itu bermula sekitar pukul 18.00. Kalau saya pulang ke rumah kalian juga, saat itu saya sedang menunggu kabar kabarnya tentang mereka bahwa dia mendapat pekerjaan itu. Namun ternyata tidak, dia tidak melakukan pekerjaan itu karena merusak ekonomi dan kesulitan kita. Saya pun ngomel sebenarnya mengatakan bahwa kalau saya putus gimana kita bayar temannya, gimana kita melunasi penggunaan ini. Setelah itu mungkin karena dia lelah habis mencari kerja, dia pun emosi lalu memukul saya dan kemudian melihat saya ke dapur. Di dapur ada asisten rumah tangga saya sedang memasak. Kebetulan dia sedang menggoreng tahu, jadi minyak yang dia makan itu masih panas. Sedangkan pada sebelah kiri meja saya yang membuat minyak. untuk saudara terdakwa. Apakah saudara mendengarkan keterangan saksi tadi? Bagaimana pendapat saudara terhadap keterangan saksi tersebut? Apakah ada yang keberatan? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi korban 2. Apa yang dilakukan saudari sebelum kekerasan terjadi? Apakah benar saudari didorong oleh terdakwa saat mencoba melawan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban 1? Apakah benar saudari menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa secara langsung? Bisakah saudari menjelaskan kronologis kejadian dari perspektif saudari? Terima kasih untuk saudari Amalia Dirham yang telah memberikan saksi. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara mendengarkan keterangan saksi tadi? Bagaimana pendapat saudara terhadap permintaan saksi tersebut? Keberatan? Baik, untuk saudari-saudari saksi korban bisa meninggalkan ruang sidang.
Baik, dikarenakan pembuktian sudah dilaksanakan, kami para hakim meminta waktu untuk jaksa penuntut umum mempersiapkan surat tuntutan pidana. Kami pihak hakim akan menutup sidang ini untuk sementara dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022. Tolong pada panitia untuk mencatat jadwal sidang sebelumnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang ketiga, Rabu, 21 September 2022. Sidang lanjutan perkara kekerasan dalam rumah tangga nomor 351 pidana khusus 2022 Pengadilan Negeri Majalengka atas nama terdakwa Bara Samudra Haikal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa saya persilakan untuk duduk di sini terdakwa. Baik, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah mempelajarinya juga? Sudah. Baik, jaksa penuntut umum, silakan untuk membacakan surat tuntutan pidana. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan pidana ini. Kejaksaan Negeri Majalengka untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang saya hormati, sidang yang kami muliakan. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara nomor Pengadilan Negeri 35 /7/2022. Identitas terdakwa. Nama lengkap Bara Samudra Haikal. Untuk tanggal lahir Cirebon 9 September 1995. Umur 27 tahun. Tempat tinggal Jalan Pemuda nomor 9 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Berdasarkan pembacaan surat dakwaan yang telah dibacakan pada sidang pertama hari Rabu 7 September 2022, supaya Majelis Hukum Pengadilan Majalengka yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bara Samudra bersalah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghasutan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menyatakan terdakwa Bara Samudra bersalah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam 35 KUHP ayat 1 mengenai penganiayaan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada siang hari ini, Rabu 21 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum Adila Syawal Resiko Sarjana Hukum. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara Bara Samudra Haikal mengajukan keberatan terhadap tuntutan pidana jaksa penuntut umum? Baik, bagaimana para sahabat hukum Bara Samudra Haikal? Apakah ingin mengajukan keberatan? Tidak. Kami minta waktu 1 kali 20 menit untuk berdiskusi. Sidang sementara ditutup. Terima kasih atas pembacaan surat tuntutan pidana. Dengan tidak adanya eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Bara Samudra Haikal, kami para hakim menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang berkaitan dengan terdakwa atas nama Bara Samudra Haikal telah selesai. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Jangan bilang dari tadi nggak paham.